Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampaikan lagi. Ini adalah sebuah risalah yang diuraikan oleh Dr. Kagufron Khan MD. Yang ini diuraikan oleh Suyud Ahmad Suroyudo. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surat 65 ayatnya 12. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ialah yang menciptakan 7 langit dan tentang bumi juga sama dengan itu. Perintah turun di antara itu agar kamu tahu bahwa Allah itu yang berkuasa atas segala sesuatu, dan Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Surat 65 ayatnya 12. Agama dan ilmu pengetahuan adalah 2 aspek kehidupan sosial. Pendekatan Islami terhadap alam itu mengenal 2 sisi, yakni sisi jasmaniyah dan sisi rohaniyah dalam tata alam semesta ini, dan mengajak umat manusia supaya berlaku hidup sesuai dengan kedua alam itu, karena satu sama lain saling bergantung keadaannya, saling berkaitan. Islam menerima ilmu pengetahuan dan hukum alam. Ilmu pengetahuan menyelidiki hukum-hukum alam, dan begitu pula Islam. Islam dan ilmu pengetahuan bukanlah 2 kekuatan yang saling bertentangan. Faktanya, Islam menerima segenap hukum alam yang diselidiki oleh ilmu pengetahuan. Yang ini tidak bertentangan dengan keimanan dan pikiran yang mendasar. Quran suci jelas sekali menunjukkan fenomena alam sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus direnungkan oleh orang-orang yang beriman. Banyak sekali ayat-ayat Quran suci yang menyebutkan fenomena alam semesta. Seperti misalnya ayat di bawah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk yang jauh dan di dalam diri mereka sendiri, sehingga menjadi terang bagi mereka bahwa itu adalah kebenaran. Surat 41 ayatnya 53. Agama Islam itu agama fitrah atau alami. Agama yang diturunkan paling awal dan paling akhir, sebagaimana dijelaskan oleh Quran suci. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama ini, saya ulangi lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah
ialah Islam. Surat 3 surat Ali Imran ayatnya 19. Karena agama Allah dan fitrah ini menerima hukum alam yang dipimpin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran suci menjelaskan hukum alam itu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau tidak akan menemukan perubahan dalam sunnahnya Allah, dan engkau tidak akan menemukan penyimpangan dalam sunnahnya Allah. Ini biasa disebut sebagai sunnatullah. Surat 35 ayatnya 43. Perbedaan ilmu pengetahuan dan ilmu filsafat. Ilmu pengetahuan tertuju pada fenomena alam, sementara ilmu filsafat meliputi masalah-masalah metafisik yang ada di belakang perasaan dan pikiran kita. Inilah mengapa teori ilmu pengetahuan ketika itu muncul tidak bertentangan, tetapi perkara filsafat tidak pernah menjadi cocok. Masalah ini sudah timbul sejak zaman para filsuf Yunani kuno hingga sekarang ini. Filsafat tertuju pada masalah bagaimana alam semesta ini bisa terwujud. Apa tujuan manusia diciptakan? Apakah keadilan dan hidup yang sempurna itu? Apa itu esensi keindahan, kebaikan, kebajikan, dan lain-lain sebagainya? Pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan adalah salah satu dorongan semangat dan karunia, sebab ilmu pengetahuan itu suatu metode yang meyakinkan akan turunnya kekuasaan dan kebijaksanaan Allah dalam segala aspek penciptaannya. Dengan filsafat, pandangan itu berbeda. Orang tidak bisa bergantung kepada alam pikirannya yang terbatas untuk mencapai hakikat pentingnya masalah metafisik atau alam gaib. Tanpa ketidakpastian dan ketidakyakinan dalam memecahkan perkara metafisik ini, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkirkan ketidakpastian tersebut dengan arti diturunkannya wahyu. Quran suci meliputi dan menjelaskan berbagai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan manusia setelah mati, dan menjelaskan pula apa itu kebajikan, apa itu kebaikan, derma dan pengertian akhlak, moral, dan lain sebagainya. Ilmu dan pengabdian atau ibadah, karena kebijaksanaan itu ada di belakang penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa manusia diciptakan untuk dua tujuan, yakni yang pertama berilmu,
dan yang kedua adalah beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Allah ialah yang menciptakan 7 langit dan tentang bumi juga sama dengan itu. Perintah turun di antara itu agar kamu tahu bahwa Allah itu yang berkuasa atas segala sesuatu dan Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Surat 65 ayatnya 12. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jelas sekali bahwa segenap alam semesta dan apa yang ada di sana diciptakan untuk diketahui oleh manusia. Hakikat ilmu Allah Ta'ala memberi jalan terhadap kedua tujuan diciptakannya manusia itu, yakni sebagai pengabdian. Surat 51 ayatnya 56. Betapa agung dan betapa penting dua tujuan di mana segenap alam semesta diciptakan. Oleh karena inilah kitabullah diturunkan, para rasul diutus, dan karena itulah kehidupan dan akhirat diciptakan. Dua tujuan diciptakannya manusia ini menunjukkan kepada kita bahwa tujuan akhir kehidupan kita ini adalah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang biasa disebut sebagai liqa'ullah. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kiranya kita akhirkan terlebih dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.